Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Budina Lusianti, SEMMAAK, selaku dosen pengampu mata kuliah SKB. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sita Indriani, NIM 2022-11203, selaku moderator yang akan mendampingi jalannya presentasi dari awal sampai akhir. Perkenalkan juga anggota kelompok kami, ada Naili Sofa, Muhaimin Idlovi, dan Novia Agus Ferdianingrum dari kelas manajemen 5P yang akan mempresentasikan produk kami, yaitu Kaira Pon Strap. Strapon berbahan alami khas Kudus. Dengan saya, Naili Sofa dengan NIM 2022-11493. Pada aspek pasar dan pemasaran, pasar saat ini viralnya gantungan HP atau strap-on yang sedang tren belakangan ini di kalangan anak muda. Segmenting pasar yang dituju adalah konsumen dengan usia 18-40 tahun yang peduli pada keberlanjutan dan memiliki ketertarikan pada produk unik dan handmade. Targeting mahasiswa atau mahasiswi UMK, anak-anak, remaja hingga dewasa menengah ke atas yang memiliki daya beli yang tinggi. Positioning Kaira Strap HP ini sebagai produk eksklusif, ramah lingkungan dan bernilai seni tinggi dengan keunikan bahan alami dari Kudus. Pasar dan pemasaran, bauran pemasaran, produk-produk strap-on unik berbahan alami khas Kudus yang dari manik-manis Kudus atau biji-bijian, kain batik Kudus dengan harga terjangkau oleh semua kalangan, yaitu dengan harga 15.000 per pieces. Plus menggunakan saluran distribusi langsung dan tidak langsung, yaitu langsung dijual ke konsumen melalui website atau marketplace resmi Kaira Strap-on di Shopee, IG atau WA, dan menerima reseller atau dititip di toko aksesoris lain. Promosi dipromosikan melalui media sosial dengan harga terjangkau yang mencerminkan kualitas dan keunikan bahan. Distribusi bisa melalui toko online dan toko aksesoris. Ekonomi dan lingkungan. Manfaat ekonomi dengan memanfaatkan bahan alami lokal seperti kain batik Kudus, kayu berbentuk dan memperkenalkan produk secara luas. Ini dapat meningkatkan pendapatan bagi pengrajin kayu maupun pengusaha kain batik di Kudus dan pelaku usaha kecil di Kudus. Manfaat sosial, menggunakan bahan-bahan alami yang ada di Kudus membantu meningkatkan pemberdayaan sosial bagi pengrajin lokal. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan penggunaan bahan alami untuk pembuatan strap-on. Budaya dengan memanfaatkan bahan alami lokal seperti kain batik Kudus, kayu berbentuk membantu dalam mengenalkan dan melestarikan budaya lokal yang merupakan warisan budaya Kudus. Inovasi budaya dengan menggunakan kain batik dengan kayu sebagai strap-on yang sedang tren sekarang. Penanganan limbah, pengurangan dampak lingkungan karena menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara alami, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis atau plastik. Limbah dari bahan alami seperti potongan kain, kayu, atau bahan alami lainnya dapat dimanfaatkan kembali dalam proses pembuatan produk lain atau didaur ulang menjadi produk yang berguna sehingga mengurangi jumlah limbah yang terbuang. Aspek teknik dan teknologi. Lokasi pabrik akan dibangun di dekat tukang kayu dan kain batik, tidak jauh dari pusat kota, yaitu di area sekitar Gor Kudus. Luas produksi. Kapasitas produksi kelompok adalah 20 strap-on per hari dengan masing-masing anggota mampu memproduksi 5 strap.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sita. Teknik dan teknologi terdiri dari bab layout yang terdiri dari toko Kaira Strap-on. Nah, toko Kaira Strap-on ini untuk mendisplay produk, jadinya pelanggan dapat memilih-milih produk yang diinginkan atau yang menjadi kesukaan mereka. Nah, untuk pendisplayan produk kita ada alat untuk memutarkan strap itu, dan strap itu dipasang berjejer-jejer dari depan ke belakang. Jadinya pelanggan lebih mudah untuk memilih strap-on yang diinginkan. Lalu pendisplayan produk itu juga mementingkan atau mengutamakan warna. Jadinya warna cerah ke gelap. Cerah itu di depan dan gelap itu ke belakang. Jadinya menarik untuk dilihat. Lalu ada tempat pengerjaan untuk proses produksi, yang seperti namanya, tempat ini dikhususkan untuk mengerjakan proses produksi menjadi bahan jadi atau dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan atau yang dibutuhkan menjadi strap-on Kaira. Lalu ada gudang bahan baku, yaitu gudang khusus untuk menyimpan bahan material atau bahan baku seperti kain batik, lalu benang nilon, lalu kayu yang sudah dibentuk, ada biji-bijian, lalu yang terakhir ada lem lilin atau lem tembak. Lalu selanjutnya ada tempat penyimpanan barang jadi, yaitu merupakan tempat yang dikhususkan untuk menyimpan barang jadi atau barang yang sudah jadi. Nah, dari proses produksi tadi, jika strap-on sudah jadi maka akan disimpan di tempat penyimpanan barang jadi, yaitu untuk produk yang sudah selesai pengerjaannya, atau kalau semisal di gudang sudah penuh stoknya maka kita akan keluarkan di display. Jadi kalau gudang penyimpanan barang jadi sudah penuh, akan didisplay lagi, didisplay di depan agar konsumen tuh bisa mengetahui barang baru yang keluar atau baru launching. Teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang kami gunakan dalam produk Kaira Strap-on ini menggunakan media sosial, marketplace, dan aplikasi untuk pemasaran dan promosi produk. Media sosial itu kami menggunakan Instagram dan WhatsApp. Tujuannya adalah karena kami ini ingin memasarkan produk kami kepada orang terdekat terlebih dahulu, karena di WA kan pasti kontak-kontak yang sudah kami kenal. Begitupun dengan Instagram, pasti followersnya itu paling banyak atau sebagian besar adalah orang yang kita kenal. Nah, ini kan produk baru ya, kita nggak tahu respon pasar itu seperti apa, makanya ingin memasarkan produk strap-on ini kepada orang terdekat dulu dan melihat bagaimana respon pasar. Lalu marketplace, kami menggunakan aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia karena memang jangkauannya luas dan banyak penggunanya. Lalu ada teknik dan teknologi. Di bagian atas ada toko Kaira Strap-on yang dipisahkan oleh pintu, lalu sebelah kiri tempat pengerjaan Kaira Strap-on, lalu di sebelah kanan gedung bahan baku, dan tempat penyimpanan barang jadi di sebelah pojok bawah. Lalu ada manajemen keuangan. Ada kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Untuk kebutuhan dana, total kebutuhan dana yang untuk kegiatan adalah Rp 5.395. Sumber dana itu berasal dari modal awal itu iuran sebesar 50.000 per anggota kelompok. Lalu ada metode penilaian investasi, dapat menggunakan analisis biaya manfaat, perhitungan laba rugi, dan analisis break-even point.
Selanjutnya ada aspek manajemen usaha, ada struktur organisasi, Sita Indriani sebagai ketua kelompok, Naili Sofa, sekretariat dan survei bahan baku, Muhaimin Idlovi, bendahara dan survei bahan baku, serta Novia Agus, tim produksi dan quality control. Deskripsi pekerjaan, ketua kelompok itu mencari ide, survei bahan baku, memimpin jalannya proses usaha dari mulai mencari bahan baku sampai distribusi produk. Sekretariat mencatat seluruh keperluan usaha yang dibutuhkan. Penyurvei bahan baku mencari bahan baku yang kualitasnya baik dan terjangkau. Bendahara mencatat semua kebutuhan dana produksi dan mencari sumber dana. Tim produksi itu semua anggota kelompok adalah tim produksi yang membuat produk strap HP. Quality control itu mengecek kualitas produk, jadwal kegiatan, persiapan alat dan bahan, persiapan tempat, tahapan produksi dan tahapan promosi pemasaran produk, evaluasi usaha. Lalu ada aspek yuridis, bentuk perusahaan kami itu CV karena semua kelompok ikut andil dalam proses produksi. Lokasi yang dipilih Gor Werdu Kudus karena memudahkan aksesibilitas bahan baku dan menghemat biaya transportasi. Kesimpulan dari analisa di atas adalah kelompok kami layak untuk menjalankan usaha ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.